Peresmian jalan di Dusun Manggisan, Desa Tegalwaton kami nyatakan resmi dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan sepanjang ratusan meter ini menjadi salah satu jalan alternatif tercepat bagi masyarakat Tegalwaton. Sebelumnya, jalan ini merupakan jalan setapak yang selalu berlumpur saat hujan tiba. Selamat siang, Bu Ida. Mbak Devi. Seneng ya Bu ya, saya nyampe di Salatiga langsung disambut pemandangan yang luar biasa. Iya, Dan barusan ada prosesi pemotongan pita. Ini untuk jalan yang baru. Ini jalannya tepatnya di Dusun Manggisan,
Iya. di Desa Tegalwaton ya Ibu ya. Betul, Nah Mbak ini Devi. sudah sejak kapan Bu jalannya? Terasanya masih baru sekali nih aspalnya. Ya, ini sebetulnya kita bangun sudah sejak tahun kemarin ya Pak Lurah. Sudah 22 ini kita bangun. Oke. Nah, terus ini maka sekarang ini biar masyarakat lebih merasakan manfaatnya, maka kita bersama Pak Lurah dan tokoh masyarakat kita hadirkan untuk bersama-sama meresmikan ini, dan semoga harapan kami adalah jalan ini betul-betul memberikan manfaat untuk Amin, masyarakat. amin, amin. Jadi memang ini adalah jalan untuk menuju ke atas ya Bu ya, Iya, masih panjang ada. sebetulnya ya Masih, perjalanannya masih ya. panjang. Iya. Dan ini adalah jalan yang diidam-idamkan masyarakat karena Betul. ada cerita yang menarik pemirsa. Ternyata waktu dulu Bapak mau ngapel ke Ibu tuh bletok-bletok jalannya ya Bu ya, susah gitu ya. Iya, jadi awal nikah itu kami kalau sowan ke Mbah di atas itu memang jalannya kecil, jalan setapak begitu, sehingga kadang harus copot sandal gitu ya, karena memang masih berodok-berodok dan jalan setapak, belum bisa dilewati motor. Alhamdulillah atas izin Allah, saya setelah 30 tahun kemudian begitu ya, mendapatkan 40 tahun kemudian mendapatkan amanah ini, dan maka saya sangat berterima kasih dan kepada dukungan Pak Lurah juga, warga juga, akhirnya kami bisa mewujudkan jalan ini yang semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Nah harapannya ke depan apa nih Pak Lurah dengan jalan yang sudah mulus, sudah lancar, aksesnya juga semakin mudah untuk warga beraktivitas? Harapan saya sebagai kepala desa ya, kita melihat cerita yang disampaikan Bu Ida tadi ya, jangan lupa sejarah. Kalau memang di desa ini perlu sentuhan, terutama Pak Kades, DPR baik kabupaten provinsi, jalan yang dulu seperti itu akhirnya menjadi seperti ya, jangan lupa dengan orang-orang yang sudah berbuat baik, karena mereka ini kiriman Tuhan ya. Jadi kiriman Allah yang ditugaskan untuk menengok desa, berkoordinasi dengan Pak Lurah, membangun negara kesatuan Republik Indonesia walaupun tingkatnya desa. Oke, salah satu mimpi dari Bu Ida berarti kesampaian ya Bu ya. Setelah 30 tahun akhirnya terrealisasi berkat sinergi juga dengan Pak Lurah yang luar biasa, aktif berkomunikasi tentunya ya dengan Bu Ida ya. Baik, terima kasih Pak Lurah. Kapan-kapan saya kalau jalan ke sini lagi semoga sudah ada objek-objek wisatanya ya, atau wisata kuliner ya, untuk bisa ngeronde, karena Salatiga ini yang jadi khasnya adalah wedang ronde ya Bu ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Lurah. Oke, kita lanjut lagi ya Bu Ida ya, untuk jalan lagi ke tempat selanjutnya. Pemirsa tetap bersama kami dalam Proaktif. Studio mini baru ya Ibu ya. Ini begitu masuk, wah adem gitu ya, enak, nyaman, dan ada layar besar ini Bu di belakang. Dan ini merupakan salah satu hasil dari dana aspirasi sekaligus bantuan dari orang tua siswa. Gimana Bu komentarnya pertama kali setelah masuk sini Bu? Iya, jadi terkesan kayak masuk gedung bioskop. Iya. Iya, ternyata dari luar kayaknya biasa, termasuk ada gedung yang luar biasa, dan ini kami yang baru masuk saja merasa suatu yang wow begitu ya, apalagi anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak ini kan untuk belajar ini kan butuh banyak fasilitas, butuh banyak sarana
yang pendidikan tentu tidak hanya mungkin membaca dan menulis, tapi kadang melihat, mendengarkan, dan itu tentu akan lebih menarik bagi pembelajaran. Oleh karena itu kami terima kasih pada Bu Kepala Sekolah yang sudah melaksanakan aspirasi dengan luar biasa. Kami kalau memberikan aspirasi itu senang sekali kalau diwujudkan dengan lebih dari apa yang kami berikan. Oh, lebih dari ekspektasi berarti ini ya Bu ya? Ekspektasi. Biasanya kalau kemarin kan hanya gedung. Iya. Ternyata ini tambah lagi dengan ada stadium ini, tentu kerjasama dengan wali murid, yang ini kolaborasi yang luar biasa, dan ini tentu sangat bermanfaat untuk pembelajaran anak. Iya, baik. Nah, anak-anak pasti senang ya Bu ya, selain belajar di kelas, mereka juga ada visualnya, bisa mendengarkan juga. Gimana Bu, mereka happy? Sangat senang sekali, terutama kalau jadwal masuk bioskop itu anak-anak sudah menanti sejak pagi. Oh, dijadwalkan biasanya seminggu berapa kali Bu? Jadwal kan kita ada 23 rombel, jadi tiap 2 minggu sekali. Jadi gilirannya kita bagi menjadi 2 Oh, agak lama ya, itu anak-anak nunggunya 2 minggu sekali ya. Tapi itu juga sudah sangat dinanti-nantikan dan KBM-nya menjadi lebih menyenangkan, terutama bagi ustadz-ustadzah dan anak-anak tentu lebih sangat bahagia karena memang seperti saya sampaikan tadi bahwa memori kebahagiaan itu harus terus dimunculkan sepanjang kehidupan. Pras, kami kemarin ada pembinaan juga untuk pemudanya ada, untuk kelompok tani ada, untuk ibu-ibunya juga ada. Jadi ada berbagai kelompok di desa ini yang tentu kami punya concern begitu ya untuk bagaimana desa kami ini bisa lebih maju. Sehingga kemarin ada pelatihan juga untuk para pengusaha, para kelompok usaha tani, kelompok tani yang di sini Pak Kepala Desa ini sedang mencanangkan menjadi desa sentra New Crystal Klengkeng, ya, Klengkeng New Crystal.
Nah, dengan adanya program Pak Lurah itu kami memfasilitasi dengan program kami dari DPRD, jadi dengan ada pelatihan untuk para kelompok tani dan insya Allah nanti ke depan kita siapkan anggaran untuk juga kelompok tani ya Pak Lurah. Kanopi-kanopinya, sehingga dua gedung yang dulu terpisah sama sekali sekarang di dalam ini bisa diakses untuk kegiatan santri di depan kamarnya masing-masing dan relatif lebih bersih, lebih bagus. Terima kasih sekali lagi Bu Ida dan juga tim. Itu manfaatnya sangat besar, anak-anak juga kesehariannya juga menjadi lebih nyaman. Aktivitas yang dulunya, apalagi kalau hujan. Kalau hujan itu sering mudah becek di depannya, sekarang insya Allah hal itu sudah bisa teratasi dengan pembangunan yang terakhir kemarin juga mendapat bantuan dari provinsi lewat Bu Ida. Oke, lebih nyaman dan lebih adem ya. Iya, betul. Anak-anak lebih betah ketika ada di asrama. Nah, kemudian di sisi sebelahnya lagi, ini mau dibangun apa ini Pak? Ini rencana untuk di bawah ini tempat makan, Oke. Tempat makan buat santri SMA dan MA karena saat ini belum punya tempat yang khusus untuk makan. Nah, kadang-kadang mereka manfaatkan ya ruang tempat makan di rang kamarnya sekaligus istirahat. Di depannya kan memang agak luas ya, untuk kemudian makan bersama. Tetapi ya kadang-kadang kebersihannya nggak selalu bagus. Nah, maka nanti dengan terpisah ini nanti harapannya lebih bisa diatur, kebersihan kamar dan lingkungannya juga menjadi lebih baik lagi. Gitu. Baik, ini santrinya lebih semangat belajar kayaknya ya Bu ya, ketika asrama sudah dipercantik, ada ruang makan juga. Ini harapannya apa Bu ke depannya untuk santri-santri yang ada di pondok pesantren? Ya, harapan kami untuk santri Nurul Islam ini, mereka dengan fasilitas yang ada, harapannya mereka semakin nyaman dalam belajar,
semakin kerasan juga karena masih kadang-kadang kalau di awal-awal itu masih ada santri yang rewel gitu ya. Pengen Tidak pulang pengen gitu. pulang. Yang jelas ini Mbak, mungkin juga salah satu manfaat dibangunnya ini kan kita juga biar tidak muncul gap yang terlalu jauh ya situasi di rumah dan di pesantren. Oke. Kadang-kadang kan pesantren itu kesannya wis kumuh dan lain sebagainya. Insya Allah enggak. Guna mendukung sarana prasarana modern, Ibu Ida Nurul Farida juga memberikan dukungan bantuan pembangunan kanopi dan asrama santri sehingga lebih nyaman. Nah pemirsa dan juga Bu Ida, sekarang kita sudah bersama dengan santri ya yang mondok di Pondok Pesantren Nurul Islam. Dengan siapa namanya? Nama saya Fadlan Abdul Ramadan, Fadlan dari Bogor. Bogor. Kemudian Arif Abdul Hai, Arif dari Purworejo. Purworejo. Santri dari Bogor dan Purworejo ya. Ini kelas berapa teman-teman? Untuk saya kelas 10 sama teman saya. Kelas 10? Iya. Oke, ini gimana testimoninya setelah ini pondoknya berubah jadi lebih cantik, lebih adem sekarang. Kalau hujan juga nggak kehujanan. Jadi nggak takut kehujanan gitu ya istilahnya. Maksudnya dari segi manfaatnya sih sebenarnya udah bagus banget karena bisa dipakai sambil jadi gor. Oh jadi gor, gelanggang olahraga mini ya. Oke, Bu Ida nih gimana Bu? Anak-anak di dalam sudah nyaman nampaknya. Ya, alhamdulillah tentu kami senang ya memberikan aspirasi yang bermanfaat untuk anak-anak, juga untuk menambah sarana sekolah. Ya, jadi dulu awal pembangunan ini tentu bertahap ya Mbak ya. Dari dana dari bantuan, dari donasi, kemudian juga warga masyarakat, kemudian wali murid dan kami sebagai wakil dari masyarakat ikut mendukung, mensupport kegiatan belajar di SMP IT Nurul Islam ini diantaranya dengan memberikan aspirasi. Oke, sudah terbangun dengan ruang cantik ya ruang kelasnya. Sekali ini Mbak. Dengan prestasi yang luar biasa, apa Bu harapannya untuk anak-anak di SMP IT? Ya, harapan kita anak-anak yang belajar dengan baik di sini, baik secara akademik maupun keagamaan, terpantau dengan baik, karakternya juga terbina dengan baik. Maka harapan kita ya anak-anak ke depan menjadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Mereka dari sisi ketakwaannya oke, dari sisi prestasi akademiknya oke, leadershipnya juga oke. Jadi pemimpin yang berwawasan luas, berakhlakul karimah. Itu harapan kita jadi generasi. Kita tunggu ya, Anda pemirsa mungkin yang memiliki putra-putri ingin disekolahkan tidak hanya secara akademik tapi akhlaknya juga ingin berkembang seperti itu ya untuk menjadi generasi penerus bangsa yang baik ke depannya, bolehlah langsung didaftarkan di Pondok Pesantren Nurul Islam. Ada SMP, SMA dan juga MA ya Bu ya. Baik, kita jalan-jalan boleh Bu untuk keliling-keliling. Selain sarana pendidikan, Pesantren Nurul Islam juga memiliki poliklinik yang dilengkapi dengan berbagai alat-alat kedokteran yang modern, termasuk USG untuk mengecek kehamilan. Selain dimanfaatkan oleh para santri, poliklinik ini juga dibuka untuk masyarakat umum.
Selain fokus di bidang pendidikan pemirsa, bidang kesehatan juga menjadi salah satu fokus, dan ini adalah kita sudah berada di Klinik Nurul Islam agar ini masyarakatnya sehat, tidak hanya santri saja, tapi masyarakat umum juga boleh ya Ibu ya untuk periksa ke klinik ini karena ada Dokter Zaki juga, dokter dari Klinik Nurul Islam. Baik, ini sebetulnya kliniknya sudah ada dari kapan Bu Ida? Ya, sejak berdirinya komplek ini, klinik juga sudah berdiri. Sudah berdiri. Jadi ya. paket dari awal ada masjid, ada toko, ada klinik, ada ruang kelas. Oke, jadi sejak awal. Cuma secara bertahap kita menambah fasilitas, kemudian kita hadirkan dokter, sehingga harapan kita ya pelayanan kepada santri maupun masyarakat juga semakin baik. Jadi dari Nurul Islam untuk masyarakat. Dari Nurul Islam untuk masyarakat. Nah, ini juga terkait dengan fasilitas. Salah satunya adalah penggunaan alat kesehatan yang ada dari bantuan aspirasi Bu Ida. Nah, ini alat-alat kesehatannya apa saja dokter yang sudah ada sekarang lewat bantuan aspirasi Bu Ida? Ya, saat ini terakhir di tahun ini ya kami berusaha mengakses dengan bantuan Ibu Ida Nurul Farida sebagai anggota Dewan di Komisi E. Kita akan mengakses USG. Ya, di sini kita berharap dengan kehadiran layanan tambahan kami yaitu USG bisa membantu menjaga kualitas kesehatan terutama pada ibu hamil di sekitar kita ya. Selain itu ada pemeriksaan dan alat-alat tambahan yang memang dibutuhkan terutama di fasilitas kesehatan di tingkat pertama seperti tempat kami. Semoga lebih baik ya hadir untuk masyarakat, termasuk tadi alat USG Ibu ya. Ini untuk membantu ibu hamil memantau pertumbuhan janin mereka. Selain pendidikan, istri dari Muharis ini juga concern terhadap dakwah kepada masyarakat. Setiap pekan, beliau menyempatkan waktu untuk mengisi pengajian bersama masyarakat. Masih kembali lagi bersama kami pemirsa dalam Proaktif, masih bersama juga dengan Ibu Ida Nurul Farida, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ibu, hari ini agendanya sangat padat, mohon maaf mengganggu waktu yang di sela-sela bersama ibu-ibu Majelis Taklim ini ya. Iya, Baik, kita ngobrol-ngobrol Bu. Ini jadi kita tadi sudah mengikuti agenda Ibu melakukan peresmian beberapa jalan, meninjau fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan juga, dan hari ini ditutup dengan berkumpul bersama dengan ibu-ibu Majelis Taklim. Ini hal yang membahagiakan ya Bu ya, walaupun padat seharian. Jadi selain memang concernnya di pendidikan, di rohani pun juga ada ya Ibu ya. Tapi memang pendidikan ini jadi salah satu menjadi concern sekali ya. Dari dulu ikut Ibu, kita selalu ada berkunjung ke pendidikan dan pendidikan. Kenapa sih Bu? Ya, jadi pendidikan itu adalah kunci ya, kunci untuk kemajuan, untuk meningkatnya peradaban. Itu dimulai dari pendidikan. Yang menarik di sini adalah selama saya mengikuti Ibu seharian ini didampingi juga dengan Bapak ya. Ini salah satu hal yang cukup romantis ya pemirsa ya. Memang sudah cukup sering Bapak ikut gitu mendampingi Ibu. Ya, kebetulan saja hari ini Bapak pasti tidak ada agenda sehingga mendampingi kami, dan kebetulan kami ini di rumah kan tinggal berdua saja. Jadi ketika Bapak ada kegiatan saya tidak ada, saya ikut Bapak. Kalau saya ada kegiatan yang mungkin bisa bersama Bapak, ya kita bersama. Iya. Next, kedepannya apa lagi sih Bu yang ingin Ibu berikan untuk dapil Ibu 5 tahun ke depan? Nah, tentu pemberdayaan kami juga ingin lakukan, baik untuk ibu-ibu, untuk kelompok-kelompok tani, untuk kelompok masyarakat, kelompok pemuda, ini juga menjadi concern kami. Semoga membuat dapil 2 lebih baik lagi, Kabupaten Semarang, Salatiga dan juga Kendal ya Ibu ya. Kita tunggu nanti mungkin aspirasi masyarakat yang mungkin ingin Anda sampaikan langsung ya bersama dengan Ibu Ida Nurul Farida pemirsa, dan semoga aspirasinya satu persatu bisa terrealisasikan. Itu harapan dari masyarakat tentunya Ibu ya. Baik, Bu Ida, terima kasih. Hari ini luar biasa, saya sudah diajak untuk jalan-jalan. Terima kasih Bu Ida, dan sekian pemirsa perjalanan saya hari ini. 1 hari bersama dengan anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Haja Ida Nurul Farida, SAG MPD. Sampai jumpa di program Proaktif berikutnya.